Lalu kita ke Ibu Kota Jakarta, sudah ada Satrio Adi Wicaksono. Satrio, kalau pemerintah DKI Jakarta berencana memperpanjang jam sekolah untuk PTM di Jakarta. Lalu seperti apa polisi itu akan dikembangkan dan kebijakan ini apakah didukung juga dengan fasilitas, kesiapan infrastruktur, dan bagaimana dengan para guru di sana? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Yuda. Benar sekali bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan DKI Jakarta ini berencana atau justru sudah menetapkan bahwa jam atau durasi pembelajaran tatap muka atau PTM di ibu kota ini diperpanjang selama 2 jam. Hal tersebut dikarenakan angka penularan kasus COVID-19 di ibu kota yang kian melandai dan juga saat ini DKI Jakarta menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat level 1, artinya memang dengan setiap pelonggaran kegiatan masyarakat di ruang publik ini juga diikuti dengan penambahan durasi PTM di sekolah-sekolah. Dan aturan terbarunya di mana ini berbeda-beda di setiap jenjang sekolah. Untuk jenjang SMA sendiri atau yang sederajat dari peraturan sebelumnya belajar yang pembelajaran tatap muka dari 5 jam ini kini ditambah menjadi 7 jam, kemudian untuk SMP dari sebelumnya 4 jam menjadi 6 jam, kemudian untuk SD dari 3 jam menjadi 5 jam, sementara untuk pendidikan anak usia dini atau PAUD ini dari 2 jam menjadi 3 jam. Tentu saja penambahan jam untuk pembelajaran tatap muka harus juga disertai dengan kesiapan dari sekolah, baik itu guru dan juga siswa untuk bisa melakukan pembelajaran ini kembali atau menuju new normal begitu. Dan untuk mengetahui bagaimana kesiapan dari sekolah-sekolah di DKI Jakarta, saat ini saya sudah berada di salah satu sekolah di SMA Islam Al-Azhar Kelapa Gading Jakarta dan saya telah bersama dengan Bapak Sumanto selaku Kepala Sekolah dari SMA Al-Azhar Kelapa Gading ini. Selamat pagi Pak Sumanto. Selamat pagi. Ya, ini menanggapi tentang rencana ataupun surat keputusan terbaru dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang menambah durasi PTM. Menurut Bapak sendiri di SMA Al-Azhar Kelapa Gading ini, apakah penambahan durasi ini diperlukan, Pak? Baik, terima kasih. Kami dari SMA Islam Al-Azhar Kelapa Gading tentu menyambut baik dengan kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan penambahan 1 atau 2 jam yang sedianya 5 menjadi 7 jam. Karena apa? Karena bagi kami di SMA Islam Al-Azhar Kelapa Gading itu sudah memiliki infrastruktur yang memadai, dukungan dari semua orang tua juga cukup bagus, hampir 98% orang tua kita mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka. Kemudian jujur dengan 5 jam yang diberikan tentu ini menyulitkan bagi kami dalam rangka untuk mengejar target ketercapaian kurikulum yang sudah ditetapkan. Sehingga penambahan 1 atau 2 jam buat kami di SMA Al-Azhar Kelapa Gading itu adalah yang bagus, yang baik, dan itu pasti akan mendapatkan sambutan dari seluruh stakeholder yang ada di SMA Al-Azhar Kelapa Gading. Bapak Ibu Guru sudah menyambut dengan baik, sistem pelaksanaan kegiatan pembelajaran pun juga sudah siap dengan penambahan itu, dan protokol kesehatan, sarana prasarana kita juga sudah siapkan dalam rangka untuk mendukung kebijakan baru dari pemerintah Dinas DKI Jakarta ini. Oke, kemudian berarti untuk saat ini sistem pembelajaran di SMA ini seperti apa? Baik, kita saksikan bersama pembelajaran di SMA Al-Azhar Kelapa Gading sudah menggunakan sistem hybrid learning dan kami memastikan bahwa konsep pelaksanaan hybrid learning itu sudah berjalan sejak PTMT pertama kita mendapatkan izin. Dan alhamdulillah hybrid learning pembelajaran yang amat sangat menarik dan konsep pembelajaran ini dirasakan manfaatnya langsung dalam rangka untuk mencapai ketuntasan belajar. Mengapa? Karena siswa belajar di rumah maupun di sekolah itu selayaknya dalam satu ruang classroom, sehingga ada interaksi baik di sekolah maupun di rumah. Sehingga siapapun yang mendapatkan giliran belajar dari rumah, insya Allah tidak mengapa, tidak ada masalah, karena pada akhirnya dia pun juga bisa berinteraksi dengan teman-temannya yang ada di sekolah. Untuk jadwal para siswa sendiri di sini pergantiannya seperti apa sih, Pak? Baik, PTMT di SMA Islam Al-Azhar Kelapa Gading proses untuk pembelajarannya digilir ya. Jadi setiap hari Senin, hari Rabu dan Jumat siswa dengan kelompok A, kelas 10, kelas 11, kelas 12 masuk bergantian nanti ya. Maaf, di hari Senin itu adalah kelompok A, siswa kelas
10, 11, 12. Kemudian nanti di hari Rabunya itu bergantian dengan kelompok B. Kemudian hari Jumatnya kelompok A. Dan seterusnya bergilir seperti itu. Namun ada satu kebijakan baru yang kami anggap ini adalah kebijakan yang baik tentu, yang disambut baik oleh semua sekolah, termasuk di SMA Islam Al-Azhar Kelapa Gading, pada saat penilaian akhir semester tahun ini dibolehkan sekolah untuk menyelenggarakan penilaian dengan sistem shifting. Maksudnya sistem shifting itu adalah bahwa siswa kelompok A di hari yang sama masuk dilayani di sesi pertama, dan kelompok B siswa dilayani di sesi kedua, sehingga dalam satu hari semua siswa bisa masuk untuk mendapatkan layanan penilaian akhir semester. Ini kebijakan yang baik dan kami Al-Azhar Kelapa Gading siap untuk melaksanakan kebijakan itu. Kemudian untuk kesiapan protokol kesehatan dan memastikan bahwa dengan ditambahnya durasi belajar ini tidak menyebabkan klaster COVID-19, ini seperti apa kesiapannya? Baik, yang pertama kita siapkan perangkat regulasinya. SOP kita sudah buat sedemikian, tersosialisasikan baik di orang tua, baik di siswa maupun baik di seluruh warga sekolah. Kemudian yang kedua, sarana prasarana yang sudah kita siapkan sudah memadai, melebihi dari standar yang sudah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, memastikan seluruh siswa sudah tervaksin. Kebetulan di Al-Azhar Kelapa Gading sendiri menjadi satu titik pelaksanaan kegiatan vaksin itu. Dan seluruh Bapak Ibu Guru pun sudah 100% sudah terlaksana vaksin itu. Dan alhamdulillah kita ada pengecekan rapid antigen secara berkala, dan ini pun sudah kita lakukan, dan alhamdulillah dalam proses pengecekan itu baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan dan siswa alhamdulillah tidak terpapar atau tidak reaktif lah begitu. Alhamdulillah, sehingga kami bisa yakinkan kepada seluruh orang tua dan masyarakat di SMA Al-Azhar Kelapa Gading mampu bisa menunaikan PTMT sesuai dengan SOP dan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Terakhir Pak, mungkin respon dari orang tua ataupun siswa pada umumnya untuk penambahan jam belajar PTM ini seperti apa? Apakah mereka antusias kembali ke sekolah dengan waktu yang lebih lama atau seperti apa? Jujur, sebagian orang tua menghendaki agar pembelajaran normal itu dilaksanakan. Karena ada kerinduan dari anak-anak yang ingin belajar bersama dengan teman-temannya dan langsung mengikuti pembelajaran tatap muka itu. Orang tua memberikan support yang luar biasa. Jadi tidak sekedar hanya inginnya tambahan jam, tapi sudah tambahan hari. Inginnya tidak harus hari Senin, Rabu, Jumat. Mungkin bisa orang tua menginginkan sekalian Selasa dan Kamis. Tapi kita kan mengikuti kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Dinas Pendidikan. Kemudian dari para siswa pun ini terbukti ya, kerinduan mereka belajar luar biasa. Kita saksikan di belakang kita ini siswa penuh setiap pelaksanaan kegiatan PTMT. Itu memperlihatkan apa? Pertama semangat, yang kedua kesungguhan, yang ketiga adalah keinginannya untuk mengikuti pembelajaran secara langsung. Mungkin karena ketika belajar secara tidak langsung ada kejenuhan. Yang kedua, ada materi-materi yang tidak memungkinkan bisa diterima oleh anak ketika dia belajar secara online. Maka dia memiliki semangat yang tinggi untuk hadir ke sekolah. Artinya sambutan siswa juga luar biasa untuk kebijakan penambahan jam ini. Dan bagi kami selaku penyelenggara pendidikan, kami juga tentu mengapresiasi dan menyambut gembira. Bagi kami dengan penambahan 1 atau 2 jam kebijakan Dinas DKI itu memberikan kesempatan kami untuk bisa mencapai target kurikulum yang kita ajarkan. Siap, terima kasih banyak Pak Sumanto. Semoga sehat selalu Pak. Terima kasih, sama-sama. Ya demikian sedikit paparan tentang bagaimana penerapan tambahan durasi pembelajaran tatap muka sekolah-sekolah di Jakarta. Namun tentu saja setiap sekolah memiliki karakteristik dan permasalahannya masing-masing. Ada sebagian sekolah di DKI Jakarta yang fasilitasnya masih belum memadai. Kemudian juga terkait dengan vaksinasi itu sendiri. Vaksinasi menjadi penting karena vaksinasi bisa melindungi anak-anak, baik itu siswa termasuk juga tenaga pendidik seperti guru dan lainnya untuk tidak terpapar COVID-19. Namun untuk saat ini bagi siswa SD yang berusia di bawah 12 tahun masih belum bisa mendapatkan vaksinasi. Untuk itu kebijakan penambahan PTM atau pembelajaran tatap muka sebaiknya juga harus melihat faktor-faktor lain di sekolah-sekolah lain secara keseluruhan, apakah memang ini perlu ditambah ataupun tidak. Kembali ke Yuda. Baik, Satrio Adi, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Sebelumnya ada rekan saya Mita Farid melaporkan dari Surabaya. Selamat bertugas rekan-rekan.